Halo guys, jumpa lagi di ABA Project. Untuk kali ini saya hendak membahas tentang klem, khususnya model F klem ya. Jadi F klem itu seperti ini guys. Jadi kalau kita bilang ini seperti F gitu ya, seperti huruf F. Nah ini dibilang F klem seperti ini guys. Nah ini saya ada 3 macam klem. Yang pertama modelnya seperti ini guys ya. Yang kedua seperti ini. Ini saya bilang ini modelnya model squeeze ya guys ya, jadi istilahnya kayak pistol grip guys ya, modelnya seperti ini. Yang kedua ini saya bilangnya modelnya seperti ulir guys ya, ini karena seperti catok ya, jadi diputar, hanya ini ada handle kayunya. Yang ketiga model F nya ini seperti locking pliers atau tang jepit guys ya, karena dia modelnya seperti tang jepit guys, seperti ini. Oke, saya mulai dari yang pertama dulu guys ya. Ya, model pertama ini yang model squeeze ya, atau yang model remas ini atau pistol grip ini, dia ini yang paling umum guys digunakan guys, karena kebanyakan untuk kegiatan yang ringan-ringan dan kegiatan yang berhubungan dengan kayu guys ya. Jadi dia ini modelnya ada pelindung karetnya biasanya. Nah, dia bisa dilepas ya. Ini kebanyakan rata-rata berupa plastik guys ya, hanya ini barnya ini aja, jadi tongkatnya ini atau batangnya ini aja dari besi, dari logam guys, biasanya gitu. Nah, kemudian cara menggunakannya hanya ditekan aja guys, dia akan menekan. Oke. Kemudian untuk release macam-macam, bisa ada model gini atau yang di depan guys, dan panjangnya juga bervariasi guys ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang. Yang ini untuk klem kira-kira 40 cm guys, kurang lebih ya. Ini kalau saya ukur ke sini, oh nggak nyampe guys, ini hanya sekitar 15 kapasitasnya. Nah kalau yang saya punya ini lebih panjang lagi guys. Yang ini modelnya hampir sama, hanya kebalikan guys, tekannya kebalikan. Yang ini dari belakang dan rilisnya di depan. Yang ini lebih panjang guys, ini saya nggak tahu berapa senti ya. Ya, untuk panduan aja guys, beberapa perbedaan guys ya yang saya perhatikan guys. Yang pertama, yang model ini dia ada groove-nya guys. Nah ini terkadang berguna guys kalau kita hendak jepit sesuatu yang ada sudutnya guys ya. Ya ini sangat berguna guys. Kalau yang di sini modelnya dia lebih polos guys. Ya ini terus terang lebih licin jadinya. Meskipun ini juga bisa dilepas ya, lepas pasang tuh. Ya. Yang kedua, yang berguna lagi adalah ujungnya guys. Ya ini sama guys ya. Jadi ujungnya ini bisa dilepas. Gunanya bisa dilepas. Kemudian kita bisa sambung. Kalau punya dua guys, kita bisa sambung guys. Sambungnya tentu saja kalau nggak ada sambungannya ya pakai moorboard guys ya. Jadi sambung lebih panjang. Jadi akhirnya kita punya F klem yang lebih panjang lagi guys, hampir 2 kali lipatnya. Kira-kira seperti itu. Atau yang kedua adalah dia dipindah posisi guys. Kalau Anda lihat di ujung sini juga ada. Nah, dia dimasukkan seperti ini. Dipasang lagi. Dan kita akhirnya punya F klem yang arahnya kebalik guys. Ini fungsinya buat apa guys? Kalau kita punya furniture guys ya, kita gunakan seperti ini guys biasanya. Jadi seperti bukannya dijepit ke dalam tapi mendorong keluar. Nah, terutama kalau mungkin ada yang melengkung atau gimana, ini kita tinggal tekan aja, dia akan terdorong keluar guys. Ya, kira-kira seperti itu. Meskipun ini ideal untuk furniture guys ya, tetapi untuk rangka kayu seperti ini yang masih kecil-kecil masih memungkinkan guys. Jadi saya banyak gunakan juga untuk rangka kayu, tetapi tentu saja yang tidak terlalu besar guys ya, dan yang kekuatannya standar lah, nggak sampai benar-benar struktur bangunan besar gitu, nggak. Kemudian yang patut diperhatikan guys, nah ini biasanya besinya ini guys ya, ini entah saya beli kan nggak mahal-mahal guys ya, saya lupa harganya, tetapi biasanya ini dia rentan di besinya guys. Jadi seperti saya ini meskipun belum pernah kena air guys, tetapi waktu saya tinggal di teras gitu ya guys ya, maksudnya
di bawah atap, tetapi agak di luar bangunan gitu. Nah, dia kena udara guys, ya kelihatan ya guys ya, jadi mulai keluar karatnya. Jadi seperti ini biasanya harus lebih banyak perawatannya guys. Kalau dilihat dari dalamnya guys ya, ini saya bongkar bentar. Adanya seperti ini guys, kelihatan ya. Jadi modelnya hampir sama seperti lem tembak guys ya. Kalau kita sering tahu silen kan dia expose guys. Nah ini kan tertutup guys. Jadi modelnya sama guys. Jadi dia satu didorong, kemudian yang sisi ini menahan supaya dia tidak balik lagi ya. Jadi yang ini pada saat dia menekan gini, yang belakang kita lepas, yang belakang ngunci. Ya, jadi konsepnya seperti itu guys. Jadi sama kalau saya lihat yang silen biasanya guys. Nah ini sama guys. Yang ini untuk kendorin, kalau kita tekan baru kita dorong. Kemudian yang depannya ini kalau kita tekan, nah ini platnya ini menjepit batangnya ini, kemudian mendorong guys. Nah, supaya tidak mundur. Nah yang ini nahan guys, dia dapernya, jadi dicepit guys yang ini. Jadi saat maju bisa, saat mundur dia nggak bisa. Sampai kita tekan tuasnya ini dan kita tarik. Nah sama konsepnya guys. Yang ini juga sama, jadi kita tekan, dia maju. Untuk mengundurkannya tuas ini ditekan guys. Nah ditekan baru bisa dimundurkan lagi, kira-kira seperti itu guys. Tentu saja lama-lama aus juga guys ya, tetapi ya tergantung kualitas lah saya rasa. Oke guys, kita lanjutkan yang kedua ya. F-clamp yang kedua ini guys, modelnya pakai ulir guys, jadi seperti catok. Jadi kalau kita lihat catok standar guys, yang model C-clamp ya, atau catok ini, nah modelnya ulirnya gini guys, biasa. Ya. Ini kan permanen guys ya. Nah ya, kalau yang ini dia bisa digeser guys. Ya, digeser, kemudian buat mengencakannya ini, ya ini modelnya kayu guys, diputar. Ya, ini lebih enak sih guys, karena kita muternya lebih enak lah kira-kira. Meskipun saya nggak tahu lama-lama tahan berapa lama ya. Kemudian yang saya miliki ini guys, ini dapat swivel guys ujungnya, dan ada plastiknya guys, bisa dilepas juga. Ya, ini dari semacam logam apa saya nggak tahu. Nah kalau yang ini logam semua guys, rata-rata kecuali handle-nya guys. Ya. Permukaannya ini lebih awet dibanding yang model F-clamp yang pertama ini. Ya. Dan dia ini yang saya miliki ada geriginya guys, kecil-kecil guys. Jadi intinya pada saat kita hendak mengencangkan ini untuk ini guys ya. Jadi kita tinggal dorong aja seperti ini guys. Kemudian kita putar ini ya. Nah dia akan menjepit guys. Ya posisinya seperti itu. Jadi kita tinggal kendorin, kita bisa geser lagi untuk membukanya. Yang atasnya tidak ada pelindung karetnya guys ya, plastiknya guys. Jadi kalau kita hendak mengerjakan yang besi-besi atau yang logam atau yang bukan furniture guys ya, kita bisa lepas juga nggak apa-apa guys. Karena plastiknya kan lama-lama juga rusak ya. Nah kalau baru kerjakan sesuatu yang furniture, yang ini harus kasih ganjel guys. Yang ininya bisa plastik ini aja atau kita kasih karet lagi. Keunggulannya ini guys dibanding yang model yang pertama guys, yang model ini ya guys. Yang pertama itu adalah panjang rahangnya guys. Ya kalau dilihat dia rahangnya lebih panjang guys. Ini sangat berguna guys kalau kita hendak menjepit barang yang kita hendak jepit tengahnya guys, bukan di pinggir. Kalau yang seperti ini guys, dia sempit guys ya. Jadi hanya bisa jepit di sisi ujungnya aja. Kalau yang ini kita bisa jepit sampai ke tengah guys. Ini keunggulan yang pertama guys. Yang kedua, ulirnya ini juga lebih panjang guys. Sehingga kalau kita tutup seperti ini guys ya, kita jepit sesuatu gini guys, dia ada ruang lebih tinggi dibanding kita menjepit dengan ini guys. Kalau ini saya majukan guys ya, sama guys ya. Nah, kelihatan guys ya, jadi ruangannya dia lebih kecil di sini. Sorry, ini aja lebih enak. Tapi tentu saja nih ruangannya hanya satu sisi guys ya.
Jadi seperti ini guys ya. Nah ini bisa dilihat nih ya, yang ini bisa sampai ke atas ini, yang ini hanya gini. Jadi ininya kecil guys, ini hanya paling 1 cm lebih, 1 cm lebih. Yang ini bisa lebih guys, ini bisa sampai, sebentar saya buat 5 cm lebih guys ya, ini bisa 5 cm lebih. Dengan kata lain, kalau kita punya, anggap aja punya balok ini guys ya, atau meja di tepinya gitu, yang pendek ya, seperti ini gitu guys ya, kita injak jepit ini bisa lolos guys, kira-kira gitu. Nah, paham ya maksud saya ya. Nah ini bisa lolos untuk menjepit ngelewatin baloknya guys. Yang terakhir menurut saya keunggulannya adalah finishingnya guys ya, yang di sini terus terang tidak mudah berkarat guys dibandingkan yang model besi seperti ini guys ya. Ini saya rasa ya finishing ya, entah jika yang F-clamp-nya ini yang pertama ini lebih mahal, saya nggak punya soalnya, apakah dia finishingnya lebih bagus saya juga kurang tahu guys ya. Tapi yang saya milikin biasanya ini lebih awet dibandingkan yang model seperti ini guys. Dan daya cengkramnya ini juga lebih kuat guys ya, tergantung seberapa kuat kita putarnya guys. Yang ini terus terang kan modelnya model diremas guys ya, jadi kekuatannya kalah dibandingnya model ulir. Selanjutnya saya ulas yang ketiga guys. F-clamp yang ketiga ini modelnya pakai tang jepit guys, atau dibilangnya locking pliers ya. Ini pun saya milikin belum lama guys ya. Harganya ini di online nih 256 waktu saya beli, ada potongan sih. Harganya resminya 270 kalau nggak salah. Ini yang saya miliki ini mereknya Max Power guys ya, dan dia tercatat JIS, jadi Japan International Standard atau gimana lah ya, ini tulisannya Japan. Nah ini modelnya locking pliers guys modelnya. Kalau kita lihat seperti klem biasa guys ya, seperti klem gini. Nah modelnya seperti ini guys. Yang membedakan adalah dia bagian atasnya ini ditambahin batang ini guys, sehingga dia bisa digeser naik turun guys ya, seperti itu guys. Sama seperti yang klem nomor 2 ini guys modelnya guys ya, jadi dia bisa digeser naik turun. Nah yang membedakan adalah kalau yang ini kuncinya dengan ulir, kalau yang ini kuncinya dengan model dijepit ini mas ya, tang jepit seperti ini. Nah kemudian yang membedakan dengan yang biasa guys, selain tadi batangnya ini ya, yang ini dia ini dilengkapin drat guys di sini guys ya. Saya nggak tahu hanya model ini atau semua model juga gitu guys. Dan ini juga ada istilahnya semacam kunci L nya guys ya. Jadi ini menurut saya hanya untuk mengatur supaya lancar tidaknya dia bergeser guys. Kemudian dia di depannya ini sama guys, sama ya, jadi ada semacam padnya gini yang bisa swivel ini ya, maju kiri kanan. Ini juga sama, hanya lebih besar. Kemudian yang membedakan tadi saya bilang ininya guys. Nah ini adalah untuk seperti ini guys. Jadi ini kan ada semacam platnya guys ya, ini penahannya guys. Fungsinya apa? Jadi kalau kita atur ini, dia bisa pada saat kita buka bisa kecil guys. Sedangkan seperti ini yang tidak ada pennya gini guys ya, kalau kita buka dia jadinya lebar sekali guys, beda jauh guys ya bukaannya gini. Nah ini keunggulannya adalah kita bisa kerjakan satu tangan guys ya, jadi untuk mengunci dan bukanya gini tangan kita masih bisa meraih, mudah sekali. Kalau yang ini jauh lebih susah guys ya, harus maju gitu lah. Kira-kira kalau semakin maju kan berarti daya tariknya semakin kecil guys ya. Kalau di belakang ini kan lebih kuat guys ya nariknya. Nah seperti itu guys. Ini bisa diatur guys ya, jadi ini maksimal di sini, tapi kalau saya kendorin lagi, saya buka, nah dia lebih lebar guys, jadi bisa diatur untuk per masing-masing orang. Ini saya kecilin lagi, kurang kecil, kecil lagi. Nah dia lebih kecil lagi guys.
Ya, ini untuk mengatur bukaannya guys. Sedangkan yang tombol samping ini, yang di belakang ini juga sama guys. Dia mengatur lebar bukaannya rahang bagian bawahnya ini guys. Jadi sama seperti rang jepit pada umumnya guys ya. Ini kan untuk ngatur. Kalau kita kendor ini guys, ini lebih kelihatan guys ya. Tuh, ya rahang bawahnya dia membuka lebih lebar. Jadi semakin lebar materialnya. Jadi konsepnya seperti itu guys, sama guys. Meskipun karena ini sudah udah bisa bergeser, ya ini nggak banyak pengaruh guys. Ya, tetapi mungkin pada saat panjang total dia bisa menambah kepanjangan mungkin 1-2 cm. Ya. Ya ngomong dia di tulisannya bisa untuk 305 mili guys, jadi 30,5 cm ya panjangnya nih jepitannya guys. Ini saya masih ada kertasnya, saya bisa sebentar ya. Oke, nah ini keterangannya guys, dia bilangnya locking clamp dengan extension jaw, jadi rahang yang dapat digeser 12 inch. Dia bilang ini dari plat semua, tidak bisa berubah bentuk. Kemudian tadi saya bilang ini skrup dapat disesuaikan untuk mengatur lebar bukaan klaimnya. Kapasitasnya 305 dan ini dari ya standar Jepang guys, dia bilangnya seperti itu ya. Ada nomor serinya segala untuk jisnya. Oke guys, ya seperti itu guys. Dari yang saya lihat guys ya, yang ini kapasitas untuk tekannya jauh lebih bagus dari yang lain guys. Ini yang paling kuat guys. Tapi tentu saja lebih hati-hati guys kalau hendak menggunakan kayak kayu guys ya. Jadi terus terang tidak untuk finishing guys. Kalau mau finishing pun harus dikasih bantalan karet guys. Tetapi yang jadi masalah adalah pada saat kita ngencangin ini, jangan sampai terlalu kencang guys, nantinya kayunya bisa lecet guys ya, atau penyok lah istilahnya gitu. Tetapi itu untuk struktur guys, untuk kayu-kayu gini guys atau besi nggak masalah guys. Jadi kalau saya pakai kayu gini guys, kita tinggal masukkan aja gini seperti ini, tinggal tekan aja, dia udah ngunci guys ya. Perlu saya sampaikan juga guys, untuk mengatur kekuatan jepitannya bisa digunakan skrup ini guys ya. Jadi seperti ini, kalau kita tekan dia klaimnya kecil aja guys ya. Tetapi kalau kita kendorin, karena dia ini terbukanya lebih besar guys ya, kita tahan di sini, kita tekan, nah ini lebih keras, saya nggak bisa tekannya. Jadi ini terlalu keras, saya harus kecilkan dikit lagi guys. Nah, mungkin seperti ini guys ya. Nah seperti ini guys. Nah ini lebih kencang lagi guys ya. Jadi gunanya yang skrup ini bisa juga untuk membantu kekuatan jepitannya guys ya, karena dia menjadi lebih lebar ya guys ya. Jadi pada saat kita remas gini, dia majunya lebih jauh guys dibanding yang model kalau ininya lebih pendek guys. Nah sekarang ini saya uji coba dengan besi guys ya. Jadi memang idealnya ini juga untuk besi guys. Jadi kalau besi sama ini saya seperti ini guys ya. Jadi kunci udah langsung guys, bisa langsung sepanjang ini. Konsepnya seperti itu guys ya. Kemudian tentang rahangnya sendiri guys, dia ini meskipun tidak sepanjang yang model F ini guys ya. Jadi ini kalau dibilang F lebih panjang guys, hampir 2 kali lipat panjangnya. Jadi ini terus terang untuk mencapai tempat ke tengah ini lebih enak guys. Yang ini lebih pendek guys, tetapi tidak sependek yang model remas ini guys, yang squeeze ini guys ya. Yang squeeze lebih pendek lagi. Demikian juga untuk depthnya untuk kedalamannya ya. Yang ini hanya tadi saya bilang 1 cm, ini mungkin bisa 3 cm ya. Kiri kanan sama guys, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini diantara lah untuk rahangnya, panjang rahangnya.
Kemudian dari segi berat, karena ini besi semua guys, ya ini yang paling berat guys. Tetapi beratnya dibandingkan yang F-clamp ini mungkin sekitar 1,5 kali lah ya. Jadi standar lah guys ya. Soalnya dia kan lebih banyak logamnya ya guys ya, seperti ini. Oke guys, saya rasa cukup dulu ya untuk ulasan saya mengenai macam-macam F-clamp ini. Semoga bisa membantu Anda dalam memilih F-clamp apa yang Anda perlukan. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.